Alright, welcome back to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan di bagian tekstur, teman-teman. Nah, untuk bagian tekstur, teman-teman tinggal membuat material baru untuk setiap objeknya. Tapi jangan lupa pindah ke material view terlebih dahulu, seperti ini. Nah, ini objeknya masih putih semua, belum ada materialnya, dan belum ada teksturnya. Teman-teman klik bajunya, terus pilih pada bagian material, terus new, kita bikin namanya clay. Nah, untuk referensi tekstur, saya pengen teksturnya itu kayak tanah liat gitu ya. Mungkin contoh referensinya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau yang ini sih bagus banget sih teksturnya. Tapi kita mencoba untuk mengejar seperti ini ya, kira-kira ya, gitu. Bagaimana hasilnya nanti? Ya, nanti aja. Gitu. Oke, kembali lagi ke projectnya. Yang clay ini mungkin kita ganti namanya menjadi clay kuning dulu. Terus kita pakai warna kuning biasa aja terlebih dahulu. Atau bisa kita pick juga ke referensi kita gitu. Saturationnya mungkin kita tambah biar makin eye catching gitu loh. Untuk mendapatkan tekstur sidik jarinya itu teman-teman bisa mendownload tekstur sidik jarinya itu di Google dengan keyword mungkin fingerprints tekstur mungkin. Nah, teman-teman tinggal pilih aja fingerprint tekstur seperti apa yang teman-teman butuhkan. Contohnya ini saya pakai yang ini kalau nggak salah ya. Terus banyak lagi, tinggal dicari aja. Tapi cari backgroundnya yang warna putih teman-teman. Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya, tinggal di-invert aja kalau misalnya backgroundnya hitam atau putih sesuai dengan kebutuhan. Terus clay kuning tadi ya, kita lanjut. Teman-teman masuk ke bagian shading biar kita bisa mengcustom teksturnya lebih advance di sini. Nah, terus teman-teman tekan Shift A, search image texture. Image texture teman-teman open tekstur yang udah teman-teman download tadi itu ya. Mana ini fingerprints. Terus colornya saya masukkan ke bagian roughness. Kita lihat hasilnya. Itu udah mulai kelihatan sedikit sidik jarinya. Tapi ukuran dari UV-nya harus kita sesuaikan lagi nantinya. Biarkan aja dulu, kita fokus kepada bagian node-nya dulu. Kita tambah lagi, Shift A lagi, search color ramp kalau nggak salah. Color ramp, langsung teman-teman drop aja di sini, klik set. Nah, color ramp ini untuk mengatur kontras dari file tekstur yang kita masukkan tadi ini. Coba kita tes ya, slide sini. Ops. Nah, tuh kelihatan seberapa kontras fingerprint yang kita butuhkan. Nanti kita atur. Terus di sini teman-teman lihat roughness-nya udah kita atur dengan menggunakan fingerprint ini, tapi belum ada ketinggian dari sidik jarinya. Teman-teman bisa menggunakan bump di sini, BUMP. Terus kita taruh pada bagian bawah. Bump-nya ini datanya kita ambil dari file fingerprint yang sama, image yang sama, terus kita connect ke height-nya. Normalnya kita connect ke normal di Principal BSDF. Nah, teman-teman lihat di sini, ini udah ada seperti apa ya, efek kedalaman yang sebenarnya itu hanya tekstur ya, fake. Terus strength-nya bisa teman-teman kurangi di sini sedikit aja, seperti itu. Oke, terus di bagian tekstur image ini, teman-teman bisa tekan Ctrl T untuk menampilkan mapping node-nya dan koordinat tekstur dari image yang kita gunakan ini. Teman-teman bisa men-scale-nya di sini dan sebagainya. Dan juga bisa teman-teman rotasi di sini, ada menu rotasinya. Nanti kita atur lebih dalam, tapi kita fokus ke bagian teksturnya terlebih dahulu. Terus saya ingin clay-nya ini agak tembus pandang gitu ya. Kalau sekarang ini kan benar-benar flat aja ya. Terus berarti kita butuh menambahkan di sini subdivision surface texture. Shift A, cari subdivision surface scattering, taruh di bawah. Kita geser yang output yang sini. Terus kita membutuhkan mix shader untuk menggabungkan shader yang satu ini dengan shader yang kedua. Tekan Shift A, cari mix shader yang di bawah, langsung di drop aja di sini, set. Terus sudah connect ke shader yang pertama dan subsurface scatteringnya kita connect ke shader yang kedua. Nah, subsurface scattering itu akan membuat cahaya itu bisa masuk ke dalam objeknya itu gitu loh. Jadi ada efek cahayanya, mungkin kayak apa ya? Contoh paling sederhana itu kayak buah anggur mungkin. Cahaya bisa masuk ke dalam buah anggurnya kalau kita terawang gitu ya, bayangan cahaya di belakangnya. Dan teman-teman bisa merubah warna dari subsurface scatteringnya sama dengan warna base color yang ada di Principal BSDF-nya. Langsung kita pick aja, set. Terus kita ubah jadi agak gelap warnanya, agak merah dan agak gelap. Terus tab yang terakhir, ini masih full teksturnya dari sidik jari, dan biasanya clay itu ada lipatan-lipatan gelombangnya gitu. Kita bisa menambahkannya di bagian displacement dari material outputnya ini. Kita tambahkan lagi node baru, Shift A, menggunakan displacement, taruh di sini aja. Terus displacement ini mengambil data dari noise texture. Nah, kita taruh di sini.
Di bagian color dari noise texture-nya kita connect ke bagian height-nya mungkin ya. Coba tes dulu. Di bagian height-nya, terus displacement-nya kita connect ke displacement-nya juga. Kita lihat hasilnya. Pew. Boom. Boom. Hey, nah tuh. Dan ini juga bisa teman-teman atur koordinat dari noise texture. Dan ini juga bisa teman-teman atur koordinat dari noise texture-nya harusnya ya. Coba teman-teman tekan Ctrl T pada noise texture, juga ada menu mapping seperti yang pada bagian sini tadi gitu. Jadi teman-teman bisa bebas menggeser, men-scale, dan merotasi sebagainya. Coba saya atur scale-nya, sebenarnya pada bagian bawahnya juga ada sih ini. Sama aja ya, scale di sini dan scale di bagian mapping. Oke, atur ukurannya, terus di bagian scale di displacement ini teman-teman kurangi aja sedikit. Kita hanya butuh sedikit gelombang dari efek plastisinya. Oke, ini sudah sangat cukup ya. Punya saya ini 0,1 udah sangat cukup. Terus sidik jarinya bisa di custom lagi scale-nya. Terus di bagian roughness, teman-teman atur lagi color RAM-nya. Ini baru kita men-setting note yang udah kita bikin tadi itu ya. Kalau teman-teman ingin preview langsung dari color RAM-nya ini, teman-teman bisa menahan Ctrl Shift klik color RAM-nya ini, bakal langsung connect ke output-nya. Nah, jadi ini akan jadi preview. Bagian putih itu akan menjadi bagian yang tidak bisa memantulkan cahaya atau raw ya, kasar. Sedangkan bagian yang gelap itu adalah bagian yang bisa memantulkan cahaya dengan baik. Jadi akan jadi shiny gitu. Jadi teman-teman atur aja bagian mana yang shiny-nya dan bagian mana yang tidak bisa memantulkan cahayanya. Atau kalau teman-teman ingin men-invert, teman-teman bisa dengan merubahnya di bagian sini, bagian hitam ini teman-teman ubah jadi putih. Terus teman-teman klik bagian sini, set, teman-teman ubah jadi hitam. Itu akan otomatis meng-invertnya. Coba kita atur lagi ini, bagaimana bagusnya. Terus kita balikin lagi mix shader-nya yang connect ke output-nya. Ctrl Shift lalu klik mix shader. Terus juga teman-teman udah bisa bermain dengan lighting di sini ya, biar bisa melihat reaksi teksturnya dengan lighting-nya. Saya tambahkan area lighting di sini. Geser, rotasi, terus saya ubah jadi render view. Ups, kita pakai EV aja terlebih dahulu karena cuma untuk preview aja. Terus power dari lightingnya saya ubah menjadi 1000 mungkin, atau 800 ya, 500 deng. Oke, saya duplikat, tambah lighting lagi. Oke, ini ada sedikit yang saya ubah dari note editornya tadi, yaitu di bagian dari displacement-nya ini. Saya tambahkan mix color di sini ya. Teman-teman tinggal cari aja Shift A, mix color yang ini. Lalu saya taruh antara noise texture dan displacement-nya. Kalau tadi kan displacement-nya itu langsung ya, nyambung ke bagian height kayak gini. Nah, dan saya merasa si displacement-nya ini juga butuh sedikit displacement dari image yang fingerprint kita masukkan tadi itu. Jadi saya ambil color dari fingerprint ini, saya connect ke mix yang B ya. Habis saya connect ke yang B, yang noise texture ini saya connect ke bagian A-nya. Barulah hasil dari mix noise texture dan mix image-nya tadi ini saya connect ke height di displacement-nya kayak gini. Nah ini saya hapus lagi, ini cuma contoh ya tadi ya. Jadi yang fingerprint ini lumayan banyak ya. Datanya diambil ke color RAM untuk masuk ke roughness, diambil ke bump untuk masuk ke normalnya. Principal BSDF-nya di mix lagi di mix shader dengan subsurface untuk mendapatkan
efek kayak lilin yang tembus pandangnya itu, barulah masuk ke surface-nya. Dan di bagian displacement juga dia mengambil data dari fingerprint-nya untuk dimasukkan ke mix shader yang kita mix dengan noise texture. Dan jangan lupa, yang penting juga, di bagian mix shader ini vektornya saya arahin lebih banyak ke arah noise texture gitu. Nah ini cuma 0,017 di bagian fingerprint-nya, teman-teman lihat. Kalau misalnya saya arahin ke arah kanan, itu bakal lebih banyak efek dari displacement-nya diambil dari fingerprint-nya ini. Sedangkan saya ingin fingerprint-nya itu hanya sedikit efek yang diambil dari displacement-nya gitu. Jadi saya geser banyak ke kiri gitu. Saya ambil sedikit aja fingerprint-nya. Set. Nah segini kira-kira. 0,05 juga nggak apa-apa. Tadi 0,17 ya tadi ya? Apa 70-an gitu ya. Jadi sedikit aja kita ambil efek dari fingerprint-nya. Ini saya rasa udah cukup. Atau kalau teman-teman ingin mengcustom lebih banyak lagi, bisa. Masih banyak yang bisa dieksplor di sini. Misalnya teman-teman ingin mengasih gradient color gitu ya. Gradient color untuk bagian bawahnya itu lebih gelap, bagian atasnya lebih terang. Teman-teman bisa pakai gradient texture juga di sini. Dan kita connect ke bagian colornya nantinya gitu. Oke, untuk punya saya sudah cukup seperti ini dulu. Lalu tinggal kita duplikat aja teksturnya untuk kita pasang ke objek-objek lainnya. Nah, caranya saya save dulu, balik ke modeling lagi. Terus ini lighting-nya agak mengganggu sebenarnya. Jadi saya matikan dulu di bagian overlay ekstranya. Terus saya klik objek yang lainnya. Lalu saya klik objek baju yang udah dikasih tekstur tadi. Saya tekan Ctrl L pada keyboard. Terus pilih link material. Nah, di sini mereka sudah menggunakan material yang sama. Tapi saya ingin yang bagian tengahnya itu menggunakan warna yang berbeda. Otomatis kita membutuhkan material yang lain lagi gitu. Jadi saya klik yang bagian garis tengahnya ini. Terus saya pilih icon menduplikat material ini. Set. Nah, teman-teman jangan lupa mengganti namanya menjadi apa misalnya. Clay kuning gelap misalnya. Oke. Terus yang clay kuning gelap inilah baru teman-teman edit di bagian shader editor tadi lagi, bagian shading. Tinggal mengganti warnanya aja. Misalnya agak terang gitu bagian tengahnya gitu ya. Agak pudar misalnya. Terus bagian subsurface-nya juga bisa teman-teman custom. Jadi setiap kali teman-teman menduplikat menduplikat materialnya dipasang ke objek lain, teman-teman hanya butuh mengganti base color-nya dan juga color dari subsurface-nya aja. Yang lainnya harusnya udah pas gitu ya. Oke, lakukan hal yang sama ke semua objek. Oke, untuk bagian tangan dan bagian kaki, karena objeknya gabung, jadi saya pisah terlebih dahulu, masuk ke dalam edit mode, terus teman-teman aktifkan X-ray, terus teman-teman arahkan kursornya ke sini, tekan L, L, L untuk 3 objeknya, lalu tekan P, separate selection, jadi objeknya bakal terpisah, barulah kita kasih tekstur yang berbeda untuk mereka. Sorry, untuk tangan dan kakinya kayaknya juga harus dipisah deh. Oke, ini udah dipisah tiga-tiganya ya, sama kepalanya juga. Saya ingin untuk kakinya itu warna materialnya agak gelap gitu.
Oke, semua objeknya saya kasih warna kecuali itu untuk bagian wajah ya. Untuk bagian wajah atau kepala itu saya skip terlebih dahulu. Ini masih polos, belum ada saya kasih material. Soalnya saya ingin untuk bagian wajahnya itu menggunakan material yang kita paint manual nantinya. Jadi kita akan belajar tekstur painting juga di sini. Tetap menggunakan Blender juga. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan proses berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you on next video. Bye-bye. Baik, mungkin untuk video kali mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan proses berikutnya. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai kali ini.